Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Salma Nabila Parsa dengan NIM A1D1222162 dari R02 semester 4. Saya akan membahas tentang presentasi hasil analisis webinar workshop penulisan karya tulis ilmiah minggu lalu. Nah, sumber pustaka akademik merupakan tulisan-tulisan berkualitas yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan mengembangkan konsep pada topik tertentu, termasuk di dalamnya adalah artikel jurnal, buku, atau monograf, dan buku yang disunting, makalah konversi, makalah riset, dan tesis. Pentingnya memilih referensi per review untuk publikasi akademik disebabkan oleh validitas metode penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan. Para ahli dalam bidang terkait melakukan pertimbangan kualitas suatu tulisan diterbitkan seperti kualitas tulisan dasar penelitian, dampak penelitian dalam bidang terkait, dan relevansi artikel bagi peneliti di bidang tersebut. Setelah kita memahami sumber pustaka akademik, langkah berikutnya adalah mencari sumber-sumber tersebut. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan, yaitu menggunakan kata kunci, operator boolean, transaction, dan wildcard. Operator boolean terdiri dari 3 cara, yaitu A dan B. Untuk mengambil konsep A dan B digabungkan A atau B untuk mencari catatan yang berisi konsep A atau B biasanya digunakan untuk menghubungkan sinonim atau istilah terkait. Dan A bukan B untuk mengambil catatan yang berisi konsep A tetapi tidak B. Penggunaan operator bulan juga dilakukan dengan hati-hati karena dapat menghilangkan cerita yang relevan jika tidak diperhatikan dengan baik. Selanjutnya mencari sumber pustaka online yang dilakukan melalui perpustakaan Universitas Unja, contohnya dengan mengakses Library New Unja ace.id, di mana mahasiswa dapat menemukan berbagai macam jurnal, e-book, dan sumber pustaka lainnya. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh informasi tentang cara mengunggah karya ilmiah dan tugas akhir. Mahasiswa dapat memperoleh informasi tentang langkahnya, antara lain tuh membawa website repository Unja ac.id, login menggunakan akun Unja, mengunggah file karya ilmiah, unduh form bukti verifikasi, dan Library New Unja ac.id, melakukan verifikasi dengan petugas, membawa form verifikasi untuk ditandatangani oleh petugas. Dan selain itu, selain menggunakan perpustakaan Unja, sumber perpustakaan juga dapat dilakukan platform website seperti Google Scholar, Neliti, dan lain sebagainya. Strategi membaca sumber pustaka ilmiah melibatkan pemahaman terhadap komponen-komponen artikel akademik seperti judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan ucapan terima kasih dan daftar referensi. Tahap berikutnya adalah memahami hal-hal pokok dalam artikel akademik seperti latar belakang penelitian, pernyataan penelitian, bukti argumentasi, fakta, angka, dan definisi. Strategi membaca yang diterapkan melalui briefing, skimming, scanning, intensive reading, dan critical reading, serta menguasai proses seperti memahami topik, isu, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Evaluasi terhadap sumber pustaka dilakukan untuk memastikan penggunaan sumber akademis dan berkualitas.
Dalam ini menerapkan 5 credibility test dapat membantu memastikan kualitas sumber pustaka yang digunakan. Proses penulisan akademik mencakup beberapa langkah, seperti analisis pertanyaan, brainstorming ide, temukan dan evaluasi sumber, membuat garis besar, menyiapkan versi draft, dan melakukan editing dan koreksi sebelum pengiriman. Prinsip akademik integriti atau integritas seperti mencantumkan sumber informasi dengan jelas, melaporkan hasil penelitian dengan akurat, dan menghindari plagiarisme. Juga harus diterapkan dalam penulisan akademik. Menghindari plagiarisme dapat dilakukan dengan cara menyertakan in-text citation dan memasukkan daftar pustaka yang relevan. Struktur umum penulisan akademik mencakup bagian perkenalan, beberapa paragraf pembahasan, dan kesimpulan yang menyatakan kembali argumen. Dalam webinar yang telah diadakan, dibahas mengenai bagaimana mencari mengevaluasi sumber pustaka akademik, menerapkan strategi membaca sumber pustaka akademik, dan menulis untuk publikasi akademik. Sumber pustaka akademik merupakan tulisan yang berkualitas yang bertujuan untuk sumber pustaka akademik. Terdapat 4 teknik yang digunakan, yaitu keywords, bulan, operator, transaction, dan wildcards. Strategi membaca yang dapat diterapkan melalui previewing, skimming, scanning, intensive reading, dan critical reading. Setelah memahami sumber pustaka akademik dan strategi membaca yang dapat diterapkan, langkah selanjutnya adalah menulis untuk publikasi akademik. Penulisan akademis mencerminkan gaya ekspresif yang digunakan peneliti untuk menetapkan bahasan intelektual dalam disiplin ilmu dan bidang keahlian khusus mereka. Karakteristik penulisan akademis meliputi nada formal, penggunaan sudut, pandangan orang ketiga, fokus jelas pada masalah, penelitian yang diselidiki, dan pilihan kata. Itulah hasil analisa yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.